Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Welcome back to the third International Conference on Social and Islamic Studies. It is 2023, organized by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. For the first chance, Professor Munim Siri, PhD from Notre Dame University, will talk about benih-benih moderasi beragama, and the time for Prof. Munim until 11 o'clock. But before, I'd like to briefly read about his curriculum vitae. So Prof. Muin Siri, PhD, is the professor from Notre Dame University, and then his primary field of study, world religions and world church, and he gained his PhD from Divinity School, University of Chicago, and then research and training interests on Quranic studies and interreligious relations. Prof. Muin Siri is the professor of theology with additional responsibilities for the Contending Modernities Research Project, and he did his undergraduate and graduate studies at the University of Islamic University in Islamabad, Pakistan, and master degree from the University of California, Los Angeles. And there are some publications that I couldn't mention one by one, yeah, such as the title of the publication, "The Concept of Islam as Religion and State Was Alleged Construction." It ended in failure in early Islam, the Literary Center and the Reading Group, Singapore, 2018, and many others. All right, Prof. Muin Siri, PhD, as the confirmation, he'll be speaking in Bahasa, and the title of the presentation is Benih-benih Moderasi Beragama. All right, time and place I give to the Prof. Siri. Okay, sir? Thank you, Dr. Nasron, for the generous introduction. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello, everyone. Good morning. Let me first express my deep gratitude to the organizers of the conference for inviting me to be part of this international conference. It is really an honor to join you all and also to share the virtual space with distinguished speakers. Thank you to Pak Rector for the great remark and also encouraging speech, and to Dr. Nasron for the generous introduction. I've been given the topic for today's discussion as moderation, as religious moderation, a topic that has drawn a lot of attention in the past few years. Perhaps due to the significance of this topic, I have been asked to speak in Bahasa Indonesia, perhaps due to the importance of the topic and also to make it understandable to as many audience as possible. So let me share my screen, although I don't mind, presenting my, let me share here.
Okay, so the title of my presentation is The Seed of Religious Moderation, or Benih-benih Moderasi Beragama. So I will speak in Bahasa in order to make it understandable to many of you and also to have some good discussion at the end of my presentations. Bapak Ibu sekalian dan juga teman-teman semua, saya sengaja memberi judul presentasi pada pagi ini dengan benih-benih moderasi agama yang nanti saya harap akan jelas di bagian akhir dari presentasi ini karena banyak alasan. Salah satunya adalah bahwa moderasi beragama sebagai satu konsep itu masih memang perlu diperbincangkan secara lebih akademis. Dan saya kira pada akhir diskusi nanti akan lebih jelas kenapa saya memberikan tema atau judul diskusi pada pagi ini sebagai benih-benih moderasi beragama. Ada 4 yang ingin saya diskusikan. Pertama adalah perspektif tentang moderasi beragama itu sendiri. Ketika kita berbicara tentang moderasi beragama, apa yang sebenarnya kita maksudkan? Yang kedua, saya akan mendiskusikan bagaimana moderasi beragama itu didiskusikan. Dan pada bagian ketiga yang akan menjadi fokus dari perbincangan saya pada pagi ini adalah mencoba untuk mengeksplorasi akar-akar moderasi beragama dalam kitab suci kita Al-Quran. Dan kemudian akan disusul dengan bagian yang keempat, yaitu tantangan apa yang kita hadapi ketika mencoba untuk mengimplementasikan konsep moderasi beragama, dan nanti kita akan lanjutkan dengan diskusi. Nah, mari kita mulai dengan yang pertama tentang perspektif tentang moderasi beragama. Sebagai satu konsep, moderasi beragama ini memang belum settle. Walaupun dalam beberapa tahun terakhir ramai diperbincangkan, tapi sebenarnya moderasi beragama sebagai satu konsep sangat miskin kerangka teoritis. Jadi sebenarnya kita tidak jelas apa yang sebenarnya kita maksud dengan moderasi agama, apa landasannya, dan bagaimana moderasi agama itu sebenarnya dibangun. Nah, biasanya ketika kita berbicara tentang moderasi beragama, ayat yang biasa kita kutip adalah surat Al-Baqarah, ya, ayat 143 itu. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas, ya. Dan demikianlah Al-Qur'an menyebutkan kami telah menjadikan kamu sebagai umat tengah wasatan agar kamu menjadi saksi bagi orang-orang. Nah, karena ada kata wasaton yang biasa diterjemahkan sebagai tengah, maka kemudian ayat itu dijadikan sebagai fondasi dari konsep moderasi beragama. Padahal kalau kita mengacu pada tradisi tafsir, hampir tidak ada mufasir-mufasir klasik yang menerjemahkan wasaton sebagai agama yang moderat. Ya. Dalam tafsir periode awal, biasanya kata wasaton diterjemahkan sebagai adil atau umat pilihan. Baru saya kira pada abad ke-5 Hijriah mulai muncul pandangan yang menyebut moderasi itu sebagai jalan tengah. Tetapi lagi-lagi jalan tengah yang dimaksud oleh para ulama bukan jalan tengah seperti kita bayangkan sekarang. Karena dalam pandangan para mufasir, terutama setelah abad ke-5 Hijrah, jalan tengah itu yang mereka maksud adalah jalan tengah antara kecenderungan orang-orang Yahudi yang ekstrim dalam yang bersifat hukum legalistik, dan pada sisi lain adalah orang-orang Kristen yang terlalu menekankan konsep kasih sayang. Nah, jalan tengahnya adalah sebenarnya jalan tengah antara penekanan pada aspek hukum dalam tradisi Yahudi dan penekanan pada aspek kasih dalam tradisi Kristen. Nah, seperti kita tahu bahwa moderasi beragama itu dimunculkan oleh Kementerian Agama sebagai alternatif dari keberagamaan radikal. Nah, kita tahu persis beberapa tahun yang lalu muncul semarak gerakan-gerakan radikal atau pemahaman Islam radikal, termasuk kelompok-kelompok yang hendak mengimplementasikan sistem khilafah.
Dalam konteks itu, kemudian konsep moderasi agama ini dimunculkan oleh Kemenak. Maka kalau kita teliti apa yang dimaksud dengan moderasi agama sebagai dipahami Kemenak, sebenarnya tidak terlalu jelas apa yang mereka maksud. Nah, dalam screen ini Anda bisa melihat bahwa Kemenak itu mengasosiasikan moderasi itu dengan moderator. Jadi memang sebenarnya tidak terlalu jelas apa yang kita maksud dengan moderasi agama. Nah, di kalangan sarjana-sarjana Barat atau di dunia Barat, moderasi beragama, orang Barat itu lebih straightforward, lebih to the point. Mereka biasa menyebut dengan Islam moderat. Itu juga dimunculkan oleh para pengambil kebijakan. Dan di kalangan para pengambil kebijakan atau pembuat kebijakan, Islam moderat itu dijadikan sebagai diskursus analitis untuk menggambarkan orang-orang Islam yang tidak anti Barat, orang-orang Islam yang tidak kritis pada Barat. Nah, karena itu kemudian mereka cenderung memilah antara orang-orang Muslim yang baik, yang moderat, dan orang-orang Muslim yang buruk, yang tidak moderat. Nah, sebenarnya seperti halnya di Indonesia, konsep moderasi beragama, kalau di Barat disebut dengan Islam moderat, itu memang muncul bukan dari kalangan sarjana, melainkan dari pengambil kebijakan. Nah, di kalangan sarjana-sarjana di Barat, konsep Islam moderat atau moderasi beragama itu masih cenderung dicurigai, karena bukan muncul sebagai kerangka istilah yang punya epistemologi jelas, tetapi dimunculkan oleh para pengambil kebijakan, oleh pemerintah untuk membedakan mana yang mereka suka dan mana kaum Muslim yang mereka tidak suka. Nah, konsep lain yang saya kira akan menjadi perbincangan kita pada pagi ini adalah dan terkait dengan konsep moderasi beragama adalah toleransi beragama. Ya, dibanding moderasi agama, toleransi beragama itu relatif lebih settle. Satu konsep yang sudah banyak diperbincangkan oleh para sarjana, oleh para ahli. Memang para ahli masih berbeda pendapat apa yang mereka maksud dengan toleransi agama. Apakah toleransi agama dipahami dalam maknanya yang sangat terbatas, yakni membiarkan orang lain atau pihak lain meyakini atau melakukan sesuatu yang mereka ingin lakukan walaupun kita tidak suka, atau moderasi beragama diperbincangkan dalam level yang lebih tinggi dari sekedar membiarkan orang lain melakukan apa yang mereka ingin lakukan, yaitu bahwa toleransi agama mengandung tuntutan untuk diterima. Jadi bukan hanya mereka boleh melakukan apa yang mereka ingin lakukan, tapi perbedaan itu dipahami sebagai sesuatu yang positif, sebagai sesuatu yang perlu diterima. Karena itu di kalangan para sarjana, toleransi beragama itu adalah prasyarat bagi koeksistensi antar umat yang berbeda agama. Nah, bagaimana moderasi beragama itu dibicarakan? Saya kira minimal ada 3 cara kita mendiskusikan moderasi beragama. Yang pertama adalah mendiskusikan moderasi agama dari perspektif historis. Bagaimana praktek moderasi beragama dalam sejarah Islam yang panjang. Sejak zaman Nabi, zaman para khilafah, kemudian memasuki zaman modern. Saya mencoba mendiskusikan perspektif historis ini dalam buku yang Anda bisa lihat di screen, yaitu buku yang berjudul Koeksistensi Islam Kristen yang diterbitkan pada tahun yang lalu, yang mencoba untuk menelusuri sejauh mana moderasi dalam kehidupan umat atau dalam kehidupan lintas agama itu dipraktekkan dalam sejarah Islam yang panjang. Itu yang pertama yang cara kita yang bisa kita lakukan untuk mendiskusikan moderasi beragama. Nah, yang kedua adalah mendiskusikan konsep ini melalui perspektif sosiologis. Jadi tidak historis, melainkan melihat bagaimana moderasi agama itu dipahami, dipraktekkan oleh masyarakat saat ini. Nah, salah satu yang saya lakukan
adalah menerbitkan satu buku yang Anda bisa lihat dalam screen yang baru terbit beberapa minggu yang lalu, yang saya coba untuk melihat pandangan anak muda, terutama mahasiswa dan siswa SMA tentang keragaman agama. Sejauh mana mereka itu bersikap moderat terhadap perbedaan, baik itu perbedaan agama ataupun perbedaan orientasi politik misalnya. Nah, buku ini memberikan semacam perspektif sosiologis bagaimana pandangan anak-anak muda, terutama siswa SMA dan mahasiswa perguruan tinggi, bersikap atau menavigasi perbedaan-perbedaan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Jadi perspektif yang saya kembangkan dalam buku ini adalah perspektif sosiologis, melihat bagaimana agama itu dipraktekkan dalam konteks keragaman agama. Ini yang biasanya dalam kajian-kajian akademis disebut dengan lived religion atau agama yang hidup. Jadi bukan melihat agama dari sudut doktrin, melainkan melihat agama dari sudut praktek yang berkembang di kalangan para penganutnya, dan dalam hal ini saya fokus pada anak-anak muda. Nah, yang ketiga yang akan menjadi fokus diskusi saya pada pagi ini, yaitu melihat moderasi beragama melalui akar-akar skripturalnya, melalui akar-akar yang kita bisa telusuri dalam kitab suci yang menjadi fondasi dalam sejarah Islam yang panjang dan juga praktik sosiologis di kalangan umat Islam. Nah, saya akan menghabiskan banyak waktu untuk mendiskusikan akar-akar moderasi dalam Al-Quran yang saya berharap nanti akan mengundang diskusi. Mungkin beberapa kawan tidak setuju dengan cara saya menafsirkan beberapa ayat Al-Quran, dan karena itu saya akan sangat senang jika pada akhir presentasi saya akan ada diskusi yang produktif dan konstruktif. Yang pertama ingin saya katakan adalah bahwa Al-Quran di antara kitab suci agama-agama lain itu termasuk kitab yang cukup terbuka terhadap keragaman. Ya, terutama kalau kita membandingkan Al-Quran dengan Alkitab, ya, baik Perjanjian Lama ataupun Perjanjian Baru, yaitu dari tiga agama yang biasa kita kenal dengan Abrahamic religion atau agama-agama Abrahamik. Istilah Abrahamic religion atau agama-agama Abraham itu dimunculkan pertama kali di awal abad ke-20 oleh seorang Romo yang ahli Islam di Prancis, namanya Louis Massignon, yang dia punya kontribusi besar terhadap Vatikan II, yang Gereja Vatikan Katolik mengeluarkan satu dokumen yang memperlihatkan sikap apresiatif terhadap keragaman agama, dan salah satu yang punya peran penting yang membuka cakrawala orang-orang Katolik terhadap agama-agama lain adalah seorang sarjana ahli Islam, seorang Romo bernama Louis Massignon. Dan dialah yang sebenarnya menciptakan atau menelurkan istilah agama-agama Ibrahim atau Abrahamic religion. Nah, kalau kita bandingkan kitab suci di antara tiga agama Abrahamik ini, maka Al-Quran itu relatif lebih terbuka dibanding Alkitab, baik itu Perjanjian Lama ataupun Perjanjian Baru. Nah, ini sebenarnya sudah menjadi penelitian banyak sarjana. Nah, saya ingin kutipkan beberapa saja, banyak sekali yang bisa kita kutip, tapi saya ingin menunjukkan bagaimana kesaksian para sarjana bahwa Al-Quran itu bisa dikatakan sebagai kitab yang lebih terbuka terhadap keragaman agama dibandingkan Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Nah, ini seorang sarjana yang sangat terkenal di Amerika, mengajar di Fuller Seminary, satu seminari yang menelurkan banyak pastor di Amerika, namanya Fuller Seminary. Dalam salah satu bukunya, An Introduction to the Theology of Religion, pada halaman 33, dia mengatakan bahwa dalam Perjanjian Lama, agama-agama lain
itu cenderung dihakimi sebagai penyembahan berhala yang tidak punya harga. Nah, jadi dia sebutkan other religions were judged during the Old Testament time as worthless idolatries, sebagai penyembahan berhala yang tidak punya nilai, dan agama-agama lain itu dianggap sebagai tantangan untuk menyembah Yahweh, Tuhannya orang-orang Yahudi. Nah, itu bagaimana negatifnya pandangan Perjanjian Lama atau kitab sucinya orang-orang Yahudi terhadap agama-agama lain. Nah, pada kalimat berikutnya dia fokus pada Perjanjian Baru. Dia mengatakan, when the New Testament refer to other religions, the verdict is usually negative. Ketika Perjanjian Baru itu merujuk kepada agama-agama lain, maka keputusannya, maka verdiknya, maka penilaiannya biasanya negatif. Other religions are regarded as futile. Jadi agama-agama lain itu dianggap sebagai sampah lah, kira-kira begitu. Itu terlihat sekali ya bagaimana pandangan Alkitab terhadap agama-agama lain. Nah, salah satu sarjana lain, seorang Muslim di Amerika yang dikenal karena penelitiannya terhadap tradisi tasawuf, bernama Reza Shah Kashimi. Saya mengutip pernyataan ini dari artikelnya yang sangat bagus, itu berjudul Beyond Polemics and Pluralism. Nah, dia mengatakan begini, it is surely one of the greatest ironies, kata dia, katanya sungguh satu dari ironi yang sangat-sangat menakjubkan, gitu kira-kira, bahwa kitab suci Al-Quran yang merupakan kitab suci yang paling toleran terhadap agama lain, dan ini unik karena pengakuan terhadap agama-agama itu, dia mengatakan, other religion should be used as the basis for the most fanatic act of intolerant violence. Kata dia adalah suatu ironi bahwa Al-Quran, kitab suci Al-Quran, yang sangat toleran terhadap agama lain, kenyataannya oleh umat Islam, nah, kira-kira gitu, dijadikan sebagai basis untuk tindakan fanatis dan intoleran. Nah, pada bagian akhir, itu menarik sekali. Ketika dia membandingkan antara Bible dan Al-Quran. Dia mengatakan, now this exclusivism, katanya teologi eksklusivis, dalam tradisi Kristen, itu didasarkan pada makna literal dari ayat-ayat Alkitab. Jadi kalau kita memahami Alkitab secara literal, maka pemahaman kita itu akan cenderung eksklusivis. Tetapi sebaliknya, kata dia, when we look at the Quran, sebaliknya, kalau kita melihat pada Al-Quran, it is precisely the literal meaning of dozens of verses that inquestionably uphold the universal perspective on religion. Ini menarik sekali. Katanya, by contrast, sebaliknya, kalau kita melihat Al-Quran, justru makna literal dari ayat-ayat dalam Al-Quran itu secara tidak kontroversial mengedepankan perspektif universal tentang agama-agama. Luar biasa ya. Kita mestinya umat Islam itu bangga bahwa Al-Quran, kitab suci kita, relatif lebih terbuka dibanding kitab suci agama-agama lain terhadap keragaman agama. Nah, ketika kita berbicara tentang moderasi agama, apakah kita sudah merefleksikan ayat-ayat Al-Quran yang dinilai oleh Reza Shah Kashimi sebagai secara literal bersifat universalistik? Nah, saya ingin mengundang teman-teman untuk juga ikut memikirkan. Ini yang kenapa saya memberikan judul presentasi saya pada pagi ini sebagai benih-benih moderasi beragama, karena saya ingin mengundang teman-teman untuk memikirkan bersama, karena memang konsep ini masih perlu pemikiran yang lebih mendalam. Apa yang sesungguhnya perlu menjadi cakupan dari moderasi beragama kalau itu didasarkan pada teks-teks Al-Quran.
Nah, yang saya bayangkan dan kita bisa berbeda, yang pertama harus menjadi cakupan dari moderasi agama adalah prinsip-prinsip agama yang dikembangkan dalam Al-Quran. Yang pertama adalah bahwa Al-Quran menekankan bahwa keragaman agama merupakan desain ilahi. Tentu saja banyak sekali ayat Al-Quran yang bisa kita rujuk, tapi karena keterbatasan waktu, saya akan fokus pada ayat surat Al-Maidah ayat 48 yang menyebutkan bahwa sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu kitab, yakni Al-Quran, dengan membawa kebenaran, yang membenarkan apa yang sudah diturunkan sebelumnya dan kemudian menjadi batu ujian bagi kitab-kitab suci sebelumnya. Maka putuskanlah perkara mereka dengan apa yang Allah telah turunkan dan jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Nah, pada bagian kedua dari ayat ini sangat menarik ketika Al-Quran mengatakan walikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Dan bagi setiap kalian, kami telah menciptakan aturan dan jalan hidup. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah, walakin liyabluwakum fima atakum. Kalau Tuhan menghendaki, kalau Allah menghendaki, maka Dia akan menjadikan kamu semua sebagai satu umat. Tetapi bukan itu yang dikehendaki Allah. Karena Allah menghendaki untuk menguji kalian dengan apa yang telah Dia berikan. Maka berbuat baik, maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Jadi keragaman agama itu adalah desain ilahi. Jika Allah menghendaki, maka hanya akan ada satu umat. Tetapi bukan itu yang dikehendaki Allah. Karena itu keragaman agama, keragaman kultur, keragaman warna kulit, itu adalah kehendak ilahi. Ini luar biasa pengakuan Al-Quran terhadap keragaman, baik keragaman agama, keragaman kultur, budaya, warna kulit, ataupun keragaman yang lain. Nah, yang kedua, prinsip beragama yang saya kira penting untuk direnungkan, yang itu disebutkan dalam Al-Quran, adalah prinsip toleransi dan kebebasan. Saya kira dua ayat yang paling sering dikutip dalam hal ini dan sudah menjadi pengetahuan kita secara luas, yaitu surat Al-Kafirun yang kita sudah tahu, lakum dinukum waliyadin, itu bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 256 itu ditegaskan la ikrah hafiddin, ya. Tidak ada paksaan dalam agama, karena kebenaran itu sudah jelas dari kesesatan dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah prinsip beragama kedua yang ditekankan dengan sangat jelas dalam Al-Quran. Yang ketiga, dan mungkin ini sedikit kontroversial dan saya sangat ingin mendengarkan pandangan kawan-kawan, bahwa kalau kita merujuk pada Al-Quran, itu sebenarnya pindah agama itu tidak dikenakan hukuman duniawi. Jadi hukuman bagi pindah agama itu adalah hukuman ukhrawi, tapi tidak hukuman duniawi. Kalau kita telusuri semua ayat-ayat dalam Al-Quran yang biasa dijadikan sebagai rujukan bahwa pindah agama, ini prinsip beragama. Jadi saya punya kebebasan untuk menentukan agama apa yang ingin saya anut, termasuk jika saya perlu pindah agama, gitu maksud saya. Ini bagian dari kebebasan. Nah, Al-Quran tidak menyediakan atau menentukan hukuman duniawi bagi pindah agama. Saya hanya ingin menunjukkan satu saja, ya, contoh dalam Al-Quran di mana kata irtadda yang biasa diterjemahkan sebagai murtad itu disebutkan, yaitu surat Al-Maidah ayat 54. Nah, di situ kita bisa sebut bahwa wahai orang-orang yang beriman, siapapun di antara kalian itu murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan satu kaum yang Allah cintai dan mereka mencintai Allah. Jadi tidak ada, ya, ketentuan tentang hukuman duniawi
bagi orang yang berpindah agama. Hukuman duniawi bagi orang yang berpindah agama itu dapat ditemukan dalam hadis yang sebenarnya juga hadisnya juga perlu didiskusikan secara lebih bersifat akademis, yang menyebutkan barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah, man baddala dinahu faqtulhu. Coba Anda bayangkan, bandingkan antara ketentuan Al-Quran dan ketentuan dalam Alkitab. Ya, kalau dalam Al-Quran itu tidak ada hukuman duniawi bagi orang yang pindah agama. Kalau kita membaca kitab Ulangan, yang dalam bahasa Inggrisnya itu disebut dengan Deuteronomy, dalam Alkitab, dalam kitab Ulangan pasal 13 dari ayat ke-7 sampai ayat ke-9 itu sangat-sangat eksplisit bahwa pindah agama itu hukumannya adalah hukuman mati. Ya, walaupun dalam tradisi Yahudi dan Kristen hukuman mati tidak lagi dikembangkan, justru yang berkembang hukuman mati bagi pindah agama itu dalam tradisi fikih, dalam tradisi Islam. Walaupun dalam Al-Quran sebenarnya tidak ada hukuman mati bagi orang yang berpindah agama. Nah, hukuman mati pindah agama itu justru eksplisit dalam Alkitab. Ini saya sebenarnya merefleksikan apa yang tadi saya sebutkan dengan mengutip Riza Shah Kazimi, bahwa kalau kita membaca Alkitab secara literal, maka eksklusivisme, ya, pandangan eksklusivis itu sebenarnya sesuai dengan makna literal dalam Alkitab. Tetapi kalau kita membaca Al-Quran secara literal, justru yang dikembangkan Al-Quran adalah makna universalistik. Anda sudah bisa, saya kira, ya, melihat apa yang tadi ketika saya membandingkan antara pandangan Feli Fati dan pandangan Riza Kazimi terbukti dari beberapa yang sudah kita diskusikan. Nah, yang kedua yang saya kira supaya kita punya waktu diskusi, mungkin saya perlu 20 menit lagi paling lama, adalah norma hubungan sosial. Saya kira, ya, moderasi beragama bukan hanya berpijak pada prinsip-prinsip beragama, tapi juga pada norma-norma dalam kehidupan sosial. Nah, kalau kita merujuk pada Al-Quran, norma pertama yang dikembangkan Al-Quran adalah menghargai martabat kemanusiaan. Banyak sekali ayat Al-Quran yang berbicara tentang perlunya menghargai martabat kemanusiaan, tapi ayat yang saya kira paling sering dikutip itu adalah surat Al-Isra ayat 70. Ya, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnakum minat thayyibat. Dan kami telah menghormati, menghargai anak-anak Adam dan telah mengangkat mereka, demikian Allah menyebut dalam Al-Quran, dan mengangkat mereka di darat dan laut dan memberikan mereka rizki yang baik dan seterusnya dan seterusnya. Ini jelas sekali, ya. Nah, karena itu kalau Tuhan saja memberikan penghargaan yang sedemikian rupa pada manusia, terlepas apa agamanya, kenapa manusia bersifat lebih kuasa dibanding Tuhan sendiri? Nah, yang kedua yang saya kira perlu kita renungkan ketika berbicara tentang norma hubungan sosial adalah prinsip hidup damai dan koeksistensi. Ada 3 ayat yang ingin saya kutip dari surat Al-Mumtahanah, dari ayat 7 sampai ayat ke-9. Itu luar biasa kalau kita renungkan secara teliti bagaimana ayat-ayat ini mendukung kedamaian dan koeksistensi. Ya. Yang pertama adalah ayat yang ke-7. Asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina adaitum minhum mawaddah. Dan semoga Allah menjadikan kasih sayang antara kamu dan orang-orang yang kamu musuhi. Luar biasa. Jadi Allah itu menginginkan bahwa antara kita dan orang-orang yang kita musuhi itu terjadi kasih sayang. Luar biasa, ya. Bahkan terhadap orang yang kita musuhi,
Allah menginginkan adanya kasih sayang. Kemudian yang ayat berikutnya, ayat 8 itu juga luar biasa menariknya. Dan tiada Allah melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak membunuh kalian dalam agama dan dan tiada Allah melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil terhadap orang-orang yang tidak membunuh kalian dalam agama. Luar biasa. Jadi kita tidak ada alasan untuk tidak berbuat baik dan tidak tidak bersikap adil terhadap siapapun kecuali mereka yang membunuh atau memerangi kita. Nah, pada ayat ke-9 itu kemudian dijelaskan lebih lanjut. Innama yanhallahu 'anil ladzina qataluukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum. Dan yang sebenarnya dilarang oleh Allah itu hanya terhadap orang-orang yang membunuh kalian atau mengeluarkan kalian dari negeri kalian agar kalian tidak menjadikan mereka itu sebagai wali. Antawalluhum, apakah wali itu teman atau pemimpin atau seterusnya. Jadi hanya mereka, ya, mereka yang membunuh kita, memerangi kita, dan mengeluarkan kita, mengusir kita dari negeri kita, hanya mereka lah yang tidak boleh kita jadikan sebagai teman atau tidak boleh kita jadikan sebagai pemimpin. Ini ayat yang luar biasa, ya. Kalau kita bandingkan dengan ayat Al-Maidah 51 yang dulu pernah ramai itu, yang kemudian kita pahami secara general bahwa orang-orang Islam tidak boleh menjadikan non-Muslim sebagai pemimpin. Padahal kalau menurut ayat ini, yang tidak boleh dijadikan pemimpin itu adalah orang-orang di luar Islam yang memerangi kita dan mengusir kita dari negeri kita. Luar biasa. Prinsip norma hidup damai dan koeksistensi yang diajarkan dalam surat Al-Maidah ini. Nah, yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya, saya kira adalah karena berbicara tentang harmoni hubungan sosial itu terkait dengan sejauh mana kita menghargai pihak lain dan bukan merendahkan. Nah, ini ayat surat Al-An'am surat ke-6 ayat 108 memberikan bimbingan yang luar biasa menarik, ya, bahwa bahkan terhadap orang-orang musyrik kita tidak boleh mencaci maki Tuhan-Tuhan mereka. Kita tidak boleh merendahkan, tidak boleh mendiskreditkan bahkan terhadap Tuhan orang-orang musyrik. Ya, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbunallaha adwan bighairi almin. Ya, janganlah kalian itu merendahkan atau mendiskreditkan orang-orang yang tidak menyembah Allah, karena mereka akibatnya akan merendahkan Allah di luar batas dengan tanpa ilmu. Luar biasa, ya, bagaimana ajaran Al-Quran agar kita tidak merendahkan pihak lain, termasuk atau bahkan terhadap orang-orang yang tidak menyembah Allah. Luar biasa. Kira teman-teman, kalau kita merenungkan kitab suci kita, banyak ajaran-ajaran atau norma-norma yang seharusnya menjadi pegangan hidup dalam kehidupan masyarakat yang harmonis. Nah, yang ketiga, dan ini mungkin agak sedikit kontroversial, apakah moderasi beragama itu juga menyangkut aspek-aspek teologis, ya? Ataukah moderasi agama itu hanya menyangkut soal hubungan sosial, hanya menyangkut prinsip beragama, tapi tidak menyangkut aspek-aspek akidah misalnya, aspek-aspek teologis misalnya. Nah, tapi menurut saya agar moderasi beragama itu punya fondasi yang kokoh,
maka aspek teologis harus juga menjadi bagian dari diskursus moderasi agama. Nah, kalau kita meneliti tentang bagaimana sikap Al-Quran terhadap aspek teologi, ya, bagaimana pandangan kita terhadap agama lain, maka Al-Quran sebenarnya menolak sikap eksklusivis orang-orang Yahudi. Jadi ketika Al-Quran mengkritik orang-orang Yahudi, justru yang dikritik itu karena orang-orang Yahudi itu berteologi secara eksklusivis. Mereka menganggap dirinya sebagai pemilik kebenaran tunggal. Mereka menganggap dirinya sebagai pemilik surga. Ya. Nah, ini salah satu ayat dalam Al-Quran yang sangat jelas bagaimana Al-Quran mengkritik orang-orang Yahudi dan Kristen karena mereka menganggap dirinya sebagai pemilik surga atau pemilik kebenaran tunggal. Jadi kata Al-Quran, وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ. Ya. Orang-orang Yahudi dan Kristen itu mengatakan tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi dan Kristen. Maka kemudian bagaimana Al-Quran bereaksi? Tilka amaniyum, itu hanya angan-angan mereka saja gitu. Jika kalian benar, faktu kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan bukti kalian jika kalian memang benar. Jadi yang dikritik Al-Quran itu justru teologi eksklusivis, ya. Jadi teologi yang menganggap diri mereka sebagai pemilik tunggal, sebagai pemilik surga dan neraka, kira-kira gitu. Nah, ini juga yang kedua, ini dari surat Al-Maidah, yang juga merefleksikan bagaimana kritik Al-Quran terhadap orang-orang Yahudi dan Kristen yang menganggap diri mereka itu sebagai umat pilihan Tuhan. Jadi mereka itu adalah umat yang istimewa. Nah, jadi orang-orang Yahudi dalam Al-Quran disebutkan waqalatil yahudu wan nasara nahnu abnaullah wa ahibba'u. Orang-orang Yahudi dan Kristen itu mengatakan kami ini adalah anak-anak Allah dan kasih-kasihnya. Luar biasa ya, orang-orang Yahudi itu dan orang Kristen menganggap diri mereka itu sebagai umat yang beda dengan yang lain. Jadi mereka itu menganggap diri mereka sebagai umat yang eksklusif, ya, sebagai anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Maka bagaimana reaksi Al-Quran? Kul falima yu'adzibukum bidunubikum. Jadi kata Al-Quran, jika itu benar, lalu kenapa Allah itu masih mengadab kalian karena dosa-dosa kalian? Bal antum basyarun mimman khalaq. Kalian itu tak lebih dari manusia yang Allah ciptakan. Luar biasa ya, bagaimana Al-Quran bereaksi terhadap orang-orang Yahudi dan Kristen yang menganggap diri mereka itu sangat spesial. Baik dalam konteks teologi, yaitu menganggap sebagai pemilik surga dan neraka, atau dalam konteks komunitas pilihan. Mereka menganggap dirinya sebagai anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Nah, Al-Quran bereaksi, kalian itu sebenarnya manusia-manusia biasa yang diciptakan oleh Allah. Karena itu Allah mengadab kalian jika kalian melakukan dosa. Luar biasa. Nah, karena itu menjadi ironi, kalau menggunakan bahasa Rizah Kazimi tadi, menjadi ironi ketika Al-Quran mengkritik teologi eksklusif orang-orang Yahudi dan Kristen, umat Islam sendiri itu justru menganut teologi eksklusivis. Teologi yang sebenarnya dikritik oleh Al-Quran sendiri. Nah, karena itu, kalau kita melihat ayat-ayat Al-Quran, maka sebenarnya yang dikembangkan oleh Al-Quran itu adalah teologi yang mencakup teologi inklusivis. Inklusivis itu artinya mencakup bukan hanya orang Islam, tapi juga mencakup keselamatan bagi penganut agama-agama lain. Nah, salah satu ayat yang biasa dikutip oleh para
ulama muslim, sarjana-sarjana muslim adalah surat Al-Baqarah ayat 62 yang juga diulang pada surat Al-Maidah ayat 69 ya. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billah wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Kristen, dan Sabiin, siapapun di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan melakukan perbuatan yang soleh, maka balasan mereka itu ada pada Tuhan mereka, dan tidak ada kekhawatiran bagi mereka, dan mereka juga tidak ada ketakutan, dan mereka juga tidak perlu bersedih. Artinya, sepanjang beriman kepada Allah dan melakukan amal soleh, maka keselamatan itu sudah dijamin. Baik keselamatan orang-orang yang beriman, maksudnya orang-orang Muslim, keselamatan orang-orang Yahudi, Kristen, ataupun keselamatan orang-orang Sabi. Nanti saya bisa diskusikan ini lebih jelas. Nah, tetapi juga perlu kita tegaskan, ada memang ayat-ayat eksklusif bahkan polemik dalam Al-Quran yang saya sudah diskusikan dengan sangat detail dalam buku Polemik Kitab Suci, dan saya kira supaya kita punya diskusi yang cukup, saya tidak akan diskusikan di sini, tapi jika nanti Anda berminat, kita bisa diskusikan dalam tanya jawab. Nah, bagian terakhir yang ingin saya diskusikan adalah tantangan moderasi beragama. Ya, apa tantangan yang kita hadapi sehingga akar-akar moderasi dalam Al-Quran itu belum tumbuh secara subur, apalagi membuahkan hasil. Apa tantangan yang kita hadapi? Yang pertama, saya kira kita tidak perlu ini sudah saya kira menjadi pengetahuan umum bahwa kalau kita melihat dunia Islam, maka moderasi agama itu memang mengalami defisit ya dibandingkan dunia Kristen atau dunia Yahudi. Moderasi beragama di kita itu di dunia Islam itu relatif lebih rendah. Jadi pembatasan agama atau permusuhan sosial dalam masyarakat atau dalam dunia Islam itu memang cenderung tinggi. Penelitian ini sudah dilakukan oleh banyak lembaga. Salah satunya adalah Pew Research Center atau Gallup, itu melakukan penelitian tentang tingkat toleransi, tingkat kebebasan di dunia, termasuk juga dunia Islam. Saya kira tidak ada keraguan tentang itu. Nah, persoalannya adalah apa yang menjadi faktor sehingga moderasi beragama itu tidak tumbuh subur, apalagi membuahkan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat Muslim. Yang pertama saya kira adalah penafsiran konservatif di kalangan ulama-ulama terdahulu. Jangankan menyangkut ayat-ayat yang memang polemik, ya, ayat-ayat yang memang eksklusifis, bahkan ayat-ayat yang inklusif yang tadi saya sebutkan itu, misalnya surat Al-Baqarah, itu ditafsirkan oleh para ulama di masa lalu, ulama-ulama klasik, untuk bermakna kebalikan. Jadi misalnya kalau surat Al-Baqarah ayat 62, wahai orang-orang yang beriman, orang Yahudi, Kristen, dan Sabiin, siapapun di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan amal soleh, keselamatan mereka itu dijamin. Oleh para ulama terdahulu, para mufasir terdahulu, itu ditafsirkan bahwa ayat itu menjadi tidak berlaku. Ada beberapa cara yang dilakukan oleh para ulama terdahulu. Pertama, ada yang mengatakan bahwa ayat itu sudah dinasakh. Ya. Walaupun argumen nasakh atau abrogasi atau telah dihapus, itu sebenarnya tidak masuk akal. Karena ayat itu diulang dalam surat Al-Maidah. Al-Maidah itu dikenal sebagai salah satu surat yang turun paling akhir dalam masa hidup Nabi. Jadi tidak mungkin kalimat itu dinasakh. Jadi konsep nasakh walaupun oleh beberapa ulama digunakan bahwa ayat itu tidak bisa lagi diaplikasikan, tapi sebenarnya tidak applicable, tidak bisa kita menggunakan teori nasakh untuk mengatakan bahwa ayat itu tidak berlaku. Nah, ada dua penafsiran
yang dikembangkan oleh para ulama terdahulu supaya ayat itu tidak diberlakukan. Pertama adalah dengan mengatakan bahwa ayat itu hanya berlaku terhadap umat non-Muslim sebelum Islam datang. Nah, jadi ini yang biasa kita sebut sebagai teologi supersessionism. Jadi kedatangan Islam itu menghapus validitas dari agama-agama sebelumnya. Jadi bukan nasah. Kalau nasah itu artinya ayat Al-Quran menghapus ayat yang lain. Ini sebenarnya yang disebut dengan teologi mengganti. Jadi setelah Nabi Muhammad datang, maka validitas dari agama-agama sebelumnya menjadi tidak lagi sah lah kira-kira. Karena itu ayat itu hanya berlaku bagi umat sebelum Islam datang. Itu salah satunya. Ya. Yang kedua, biasanya para ulama itu membatasi orang-orang yang beriman itu adalah yang beriman kepada Allah, kemudian memasukkan dan beriman kepada Rasulnya. Artinya untuk menjadi selamat di antara orang Yahudi, Kristen, dan Sabian, mereka itu harus masuk Islam. Nah, kira-kira begitu. Jadi ada beberapa strategi penafsiran yang dilakukan oleh para ulama terdahulu supaya ayat yang inklusif itu bermakna eksklusif. Ya, ini yang saya maksud dengan penafsiran konservatif masa lalu. Ya, jangankan ayat-ayat yang memang eksklusif, bahkan ayat yang inklusif yang seperti saya sebutkan tadi itu telah ditafsirkan sedemikian rupa agar punya makna eksklusif. Nah, yang kedua yang saya kira menjadi problem serius adalah kenapa para ulama di masa klasik, di masa lalu itu menafsirkan Al-Quran secara sangat eksklusif. Nah, salah satu argumennya adalah, saya meminjam istilah dari seorang sarjana Italia, namanya Claude Giglio. Dia menyebutkan satu istilah yang dia sebut sebagai imperial moment. Jadi momen imperialisme. Ya. Nah, yang dia maksud adalah bahwa tafsir-tafsir konservatif itu muncul ketika Islam itu menjadi agama yang sangat dominan. Ketika umat Islam itu berkuasa dengan kekuasaan yang luar biasa pada pemerintahan Umayyah atau pemerintahan Abbasiyah. Ketika dunia Islam itu menjadi penguasa dunia lah kira-kira. Nah, pada saat itulah, pada momen imperial itu, ulama-ulama Muslim menafsirkan Al-Quran untuk menegaskan superioritas mereka terhadap komunitas agama lain. Karena itu, ayat-ayat yang bahkan inklusif itu diterjemahkan atau dipahami bermakna eksklusif yang merefleksikan kekuasaan mereka di atas umat-umat agama lain. Itu oleh Giglio disebut sebagai imperial moment, di mana tafsir-tafsir klasik itu diproduksi. Nah, yang ketiga, yang saya kira juga serius kenapa moderasi agama itu tidak pernah menjadi perbincangan akademis sehingga bisa dibangun kerangka teoritis yang kuat adalah kemandekan intelektual. Ya. Bahwa perbincangan intelektual di kalangan umat Islam sejak beberapa dekade terakhir itu termasuk di Indonesia itu relatif stagnan. Ya, banyak sarjana-sarjana kita itu telah mengekspresikan apa yang terjadi dengan kemandekan intelektual ini. Misalnya Nurcholish Madjid itu menyebut dengan psychological striking force, ya, bahwa umat Islam itu kehilangan daya dobrak psikologis, ya, psychological striking force kata dia, sehingga pemikiran-pemikiran baru itu tidak berkembang. Ulama-ulama lain misalnya Syakib Arsilan di Lebanon atau di Syria menyebut dengan dengan kemunduran atau dekadensi. Dia menulis buku yang sangat terkenal, Limada ta'akhkharul muslimun wa limada taqaddama ghairuhum, itu kenapa orang-orang Islam mundur sementara orang-orang di luar Islam maju. Itu artinya refleksi dekadensi dalam Islam. Jadi banyak sekali ekspresi ulama-ulama kita
untuk menggambarkan dekadensi atau apa kemandekan intelektual sehingga diperlukan daya dobrak ya. Misalnya di India juga ada namanya Hasan An-Nadwi juga menekankan aspek yang sama. Dia menulis satu buku yang sangat terkenal, Madza Khasarul Alam bin Hitot al-Muslimin ya. Apa yang dunia rugi dengan keterbelakangan atau kejatuhan orang-orang Islam. Jadi banyak sekali ekspresi di kalangan sarjana-sarjana Muslim untuk menggambarkan kemandekan intelektual ini. Nah, yang terakhir adalah apa yang biasa disebut sebagai the close of the gate of ijtihad, ya, tertutupnya pintu ijtihad atau kemandekan rethinking. Ini saya kira faktor-faktor yang menyebabkan kenapa moderasi agama tidak menjadi perbincangan intelektual sehingga tidak membuahkan tidak tumbuh secara subur sehingga menaungi negeri kita, sehingga negeri kita menjadi negeri yang yang harmonis. Saya kira saya cukupkan di sini dulu, teman-teman. Saya sangat senang jika kita bisa berdiskusi. Saya kira kalau gitu saya serahkan ke Pak Moderator untuk mengatur diskusi. Masih ada sekitar 20 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, we give big applause for the insightful presentation from Prof. Siri. Okay, that's a very great presentation about the root and the challenges of religious moderation. And here I catch the Prof. Siri criticizes about the model and the understanding of religious moderation in Indonesia, especially the way and the model that released by the Religious Affair Ministry, Kementerian Agama, ya. So that's the very fruitful challenges and the roots of moderation. I mean religious moderation that become a huge theme of the ministers, especially for religious affair minister nowadays, yeah, about religious moderation, moderasi beragama. Okay, for the first session, I'd like to open 3 questions first. Oh yeah, okay. 1, 2. And for the online participants, you might raise hand or you could write your questions in the chat room. All right, for the first question comes from Pak Subhan Halik. Okay, sir, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya bertanya ke dalam bahasa Indonesia saja supaya lebih gampang dimengerti barangkali. Prof. Munim ini bukanlah satu-satunya sarjana barat yang kemudian mengeritik tentang moderasi ini. Ini sudah kesekian kalinya saya mendapatkan sarjana barat yang mengeritik tentang mengeritik moderasi ini. Saya juga memang berpikir sesungguhnya moderasi beragama ini arahnya kemana? Kalau kita ibaratkan sebagai deret hitung, tentu kalau dia mengarah ke kanan, berarti dia mengarah ke kiri. Apa mengarah ke negatif? Negatif itu artinya moderasi itu harus berhadapan dengan agama lain. Sementara kalau dia lari ke kanan, lari ke kiri, dia ke positif, maka kemudian moderasi itu tentu akan bertabrakan lagi dengan kelompok penganut sesama. Sementara di dalam konsep moderasi diajarkan bagaimana kita ini untuk bersikap adil di antara dua sisi itu. Dan kalau kata moderasi itu dihentikan dengan kata nol, maka untuk apa kita mengeksplor moderasi ini? Ini barangkali bahan kritikan. Nah, tentu untuk menjawab ini saya mungkin butuh pikiran-pikiran cerdas dari Prof. Munim
untuk menemukan formulasi bagaimana tanggapan Pak Munim ini sebagai sarjana Barat melihat konsep moderasi ini. Sebab dalam amatan saya, konsep moderasi ini muncul seiring waktu dengan maraknya radikalisme agama di Indonesia. Ketika bom sudah meledak ke kiri kanan, moderasi ini muncul kembali ke permukaan. Pertanyaan saya, jangan-jangan Pak, jangan-jangan moderasi ini nanti kemudian mengaburkan paham kita tentang toleransi. Sebab menurut hemat saya, toleransi itu jauh lebih deep, jauh lebih dalam dibandingkan makna moderasi itu. Karena kalau moderasi ini ditanamkan, bisa jadi itu adalah upaya counter attack pemerintah terhadap perilaku sosial masyarakat yang memang sudah mulai cenderung ada di situ bibit-bibit radikalisme. Dan itu saya pikir juga muncul karena perilaku pemerintah terhadap kelompok mereka. Nah, itu sebabnya saya kemudian memang sangat butuh pencerahan dari Pak Prof. Munim sebagai sarjana Barat. Karena kami terus terang sebagai sarjana dalam negeri, Pak, begitu konsep moderasi ini dimunculkan, kami menganggap wah ini adalah hal yang baik dan positif. Tetapi saya pikir sebagai kalangan akademisi tidak menutup sekat-sekat kami untuk berpikir lebih jauh, ya, lebih out of the box dari pemikiran yang ada. Itu barangkali Pak Munim. Terima kasih. Yeah. Okay. Yeah. Well, and the second question, comes from Zainal Abidin. Yeah. Yeah, you might ask by using Arabic language. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa salatu wassalamu ala rasulullah. Dan ini bahasa Arab, Pak. Yeah. Tentu sangat senang bisa berdialog langsung dengan Pak Prof. Munim Sihri yang rasanya beberapa bukunya saya sudah miliki dan paling tidak saya sudah baca. Dan memang sepertinya rindu untuk bertemu dengan beliau, dan seperti Pak Rektor juga bilang tadi, ini lama kita sudah mendengarkan nama beliau, tapi kemudian baru bisa kita hadirkan pun masih melalui Zoom. Mudah-mudahan kita beberapa waktu ke depan kita bisa hadirkan langsung ke sini. Terima kasih banyak, Prof. Tetapi ada yang menggelitik. Ada satu buku Prof ketika 2018 kalau tidak salah, Islam Revision atau apa gitu. Itu dinilai oleh sebagian penulis sebagai buku nakal, buku bandel. Dan sepertinya memang baru hari ini saya mengatakan bahwa memang bapaknya bandel gitu ya. Pak Prof Munim memang bandel karena mengkritik sesuatu yang hampir mapan di Indonesia saat ini dengan konsep moderasi beragama oleh Kementerian Agama. Ini kan kebandelan ini, dan luar biasanya karena Pak Subhan ikut bandel juga seperti Bapak Prof ini. Pak Subhan juga seperti sarjana timur yang sudah mulai jadi sarjana barat juga, hanya tinggal di barat. Begini Prof, konsep-konsep yang di Bapak Pak Prof tadi itu narasikan, tampilkan, itu kan saya melihat tidak lebih dari konsep toleransi dalam beragama dan dalam antar umat beragama yang juga sudah ada tertuang dari bagian daripada konsep moderasi beragama. Karena kan konsep moderasi beragama itu kan ada beberapa aspek, salah satunya adalah menguatkan konsep toleransi itu. Sehingga kemudian kalau kemudian dikritik hanya karena perspektif Barat, curiga dalam tanda kutip bahwa itu hanya akan ada tuduhan, mungkin boleh jadi karena konsep ini berasal dari kameranya mana? Oh, di sana. Oh, maaf. Karena dia prinsipnya bottom up. Jadi sesuatu yang bottom up itu kan kelihatan dikritik, wah ini adalah keinginan kalau kita bawa inikah pemilik modal ini untuk melancarkan kuasa dan seterusnya. Tetapi kemudian di lain sisi kalau kita top down ya. Tapi kalau kan bottom up itu kan menjadi sulit juga itu. Jadi di lain sisi kita mengkritik yang
kebijakan yang dari top down itu dari pemerintah, karena itu untuk bagian daripada kecurigaan kita, untuk bagian daripada untuk menjalankan kekuasaan dan seterusnya. Baik dari, katakanlah kalau itu muncul dari kritik sosial, tetapi kemudian oleh dari sisi agama itu juga sama dengan di Indonesia juga, Prof. Perspektif Barat itu di Indonesia juga akan begitu. Kelompok-kelompok katakanlah agamis yang kemudian merasa terusik, dibatasi oleh Kemenak, itu juga mengkritik juga sebagai satu kebijakan yang ambisius dan seterusnya, atau bahkan kecurigaan bahwa pemerintah ini sudah anti-Islam dan seterusnya. Tapi kemudian saya kemudian tidak melihat apa esensi kritikan Prof terhadap kebijakan itu kalau hanya dari perspektif yang saya tadi itu. Jadi mohon bisa diperjelas mungkin Prof, kira-kira apa yang, katalog kasarnya apa yang salah kira-kira dalam konsep moderasi beragama di Indonesia, ya mungkin kita bisa kritisi rame-rame, karena saya juga mau mengkritisi tapi belum bisa karena belum menemukan apa yang bisa betul-betul dikritisi, kecuali hanya kalau itu tadi kan bisa dikatakan sebagai hanya perspektif yang kita tidak mau karena kita cenderung rasanya dibatasi. Nah, itu kan tidak akademis rasanya, Prof. Saya kira itu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you so much, Pak Syekh Zainal Abidin. Ada di Zoom And yeah, one more question from the online participant by Mr. Makmun. Raise hand. Yes, he has just raised his hand. Or this one, yeah. From Fahmi Gunawan. Bertanya, Prof, indikator moderasi beragama oleh Kementerian Agama ada 4, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penerimaan terhadap budaya lain. Bagaimana pandangan Prof sebagai sarjana Barat dari 4 poin di atas? Okay, for the first session, much better if Prof Muinsiri answer the question. The first from Pak Subhan Halik, and the second from Pak Zainal Abidin, and the third from Fahmi Gunawan. Okay, sir, the time is yours. Baik, terima kasih Mas. Saya kira 3 pertanyaan ini saling tumpang tindih ya, dan kesemuanya mengacu pada soal moderasi beragama. Dan saya kira Mas Subhan tadi benar ketika mengatakan, dan juga Mas Zainal ketika mengatakan bahwa konsep moderasi beragama ini pertama dikembangkan oleh Kemenak untuk merespon satu fenomena tertentu gitu. Nah, karena itu adalah tugas akademisi untuk memperdebatkan konsep ini, untuk mendiskusikan, untuk menganalisis, untuk menguji baik secara epistemik ataupun secara apa yang bisa dihasilkan dari moderasi beragama. Karena secara epistemik memang seperti saya katakan tadi itu, moderasi beragama ini sebagai satu konsep memang tidak matang ya, karena tidak ada dasar-dasar teoritis yang di mana moderasi beragama ini dibangun. Misalnya untuk menambah kritik terhadap moderasi ini, ketika kita berbicara tentang berbagai kategori tren-tren pemikiran modern, saya sendiri bertanya gitu, di mana posisi moderasi beragama? Nah, dalam tipologi tentang gerakan Islam modern misalnya ada yang disebut dengan Islam Salafi, ada yang disebut dengan Islam modernis, ada yang disebut dengan Islam tradisionalis, ada yang disebut dengan Islam progresif, dan seterusnya, ada yang transformatif dan seterusnya. Terus moderasi beragama itu ada di mana gitu, di antara pendekatan atau tren-tren pemikiran Islam itu gitu. Saya sendiri bingung ya, di mana meletakkan moderasi beragama dalam tren pemikiran Islam mutakhir gitu.
Nah, itu saya kira juga salah satu yang menyebabkan kenapa moderasi beragama ini memang perlu kita diskusikan secara lebih akademis. Maka saya senang sekali ya, ternyata apa yang tadi saya sebutkan itu relatif memancing beberapa kawan untuk bereaksi, memikirkan kembali secara konseptual moderasi beragama ini kira-kira arahnya kemana gitu. Ada persoalan lain saya kira juga merefleksikan apa yang tadi Mas Subhan sebutkan itu. Kalau moderasi beragama itu dipahami sebagai jalan tengah, itu jalan tengah antara apa gitu. Yang disebut dengan ekstrim itu batasannya apa gitu. Sehingga kita temukan jalan tengah ya. Apa ekstrimnya itu yang mana gitu. Misalnya ada yang mengatakan ekstrimnya itu liberal yang bagian kiri atau mendirikan negara Islam yang bagian kanan gitu. Jadi jalan tengahnya adalah orang-orang yang moderat yang tidak ingin menjadi liberal tapi juga tidak ingin mendirikan negara Islam. Tapi itu kan range-nya itu kan luas sekali. Jadi antara liberalisme dan ideologi mendirikan Islam itu jaraknya itu luar biasa luas gitu. Dan kedua-duanya ini saling tidak terikat, saling tidak bertemu. Liberalisme itu tidak ada kaitannya dengan mendirikan atau tidak mendirikan negara Islam, karena liberalisme itu adalah metode filsafat gitu. Sementara mendirikan negara Islam itu adalah politik gitu. Jadi saya sendiri bingung gitu. Kalau moderasi beragama itu adalah jalan tengah supaya tidak menjadi liberal di satu sisi dan tidak mendirikan negara Islam di sisi lain, ini saya setuju dengan tadi yang Mas Subhan sebutkan. Ini arahnya kemana? Karena memang tidak jelas arahnya. Apalagi tadi Mas Fahmi juga menyebut indikator-indikator yang memang 4 disebutkan oleh buku Kemenak itu untuk menilai apakah seorang moderat atau tidak. Nah, jadi moderat atau tidak itu satu, apakah dia toleran atau tidak. Padahal toleransi sendiri sebagai satu konsep itu dipahami berbeda oleh orang-orang berbeda. Jadi yang kedua misalnya anti kekerasan. Anti kekerasan itu apa maksudnya gitu? Apakah anti kekerasan sama sekali kekerasan itu tidak boleh dilakukan walaupun kekerasan itu justified? Ya kan? Misalnya Al-Qur'an itu mengatakan kalau kamu diperangi, kamu boleh memerangi. Memerangi itu akan jalan kekerasan. Gitu. Itu sebenarnya tidak jelas ya, bahkan jelas untuk mengukur apakah seorang itu moderat atau tidak. Nah yang ingin saya ajak adalah bahwa karena konsep moderasi beragama itu berkembang atau dikembangkan di kalangan para pembuat kebijakan Kemenak, maka para sarjana di perguruan tinggi, termasuk teman-teman di UIN, itu perlu mendiskusikan, duduk bersama, mengkritik, kemudian mencarikan basis epistemologis yang kuat agar moderasi beragama ini bisa kokoh, kemudian punya landasan untuk diaplikasikan. Kalau moderasi beragama ini secara konseptual tidak kokoh, maka kita tidak bisa berharap bahwa konsep ini akan membuahkan hasil. Karena hasil yang baik itu bermula dari ide yang baik, gitu. Ide yang yang muncul melalui pengujian yang ketat. Nah, karena itu saya serius mengundang teman-teman akademisi di lingkungan perguruan tinggi, terutama UIN, untuk memikirkan secara serius gitu, secara konseptual moderasi beragama ini perlu dipahami dan definisikan bagaimana gitu. Nah, tentu saja saya tidak mungkin memberikan
memberikan satu usulan yang bisa memuaskan semua pihak, tapi minimal saya ingin mengajak supaya diskusi tentang moderasi beragama ini terus dilanjutkan. Jadi seperti yang saya katakan tadi, a good action begin with good ideas, ya. Jadi perbuatan yang baik yang akan menghasilkan sesuatu itu pasti bermula dari ide yang bagus juga. Jadi kalau idenya sendiri tidak jelas, jadi kita tidak bisa berharap akan ada buah yang jelas juga gitu. Nah, saya kira itu ya. Ini sudah pas jam 11. Saya tidak tahu apakah masih akan dilanjutkan atau apa. Di sini juga artinya jam 11 waktu saya di Amerika. Terima kasih Mas Nasrun. Okay, thank you so much, sir. And yeah, there will be one more question from the online participant, from Bahrul Amsal. Yeah, this is the last question. Salam Tabe, perkenalkan saya Bahrul Amsal dari Prodi Sosiologi UNM. Saya tertarik dengan analisis Prof. Mun'im terkait konsep moderasi yang justru lahir dari kekuasaan dan tidak begitu menjadi wacana di kalangan sarjanawan atau akademisi. Ini kira-kira apa artinya? Apakah secara epistemik kelompok sarjanawan gagal dalam membaca arah kontestasi pemahaman agama yang berpotensi melahirkan perspektif eksklusif di masyarakat? Ataukah pemerintah lebih care dibandingkan para akademisi? Ataukah memang moderasi beragama hanya merupakan wacana politis ketimbang wacana akademis bagi kalangan sarjanawan? Ya, ini menarik. Apakah moderasi beragama hanya wacana politis atau wacana akademis? Sebenarnya Prof. di Barat ya ada perbincangan tentang apa yang maksud dengan Islam moderat atau moderat Islam. Ini bukan sesuatu yang baru sebenarnya, tetapi kecurigaan di kalangan sarjana itu berkembang cukup luas karena yang tadi saya sebutkan ini kategori atau tipologi atau sebutan Islam moderat itu dimunculkan oleh pemerintah untuk menggambarkan siapa yang menjadi teman dan siapa yang menjadi musuh lah kira-kira. Nah, saya kira sudah tahu semua bahwa ketika terjadi perang Teluk itu, Presiden Bush itu sudah mengatakan bahwa Amerika tidak memerangi Islam, gitu, tetapi memerangi teroris. Ya, jadi untuk membedakan mana Islam yang baik kira-kira dan mana Islam yang buruk, yang kemudian dikembangkan lebih jauh menjadi mana yang Islam moderat dan mana yang tidak moderat. Ya, jadi yang moderat didefinisikan sebagai orang-orang Islam yang manut sama Barat, tidak kritis, tidak mengembangkan wacana anti Barat dan seterusnya, dan karena itu bisa menjadi teman gitu. Sementara mereka yang kritis terhadap Barat itu dijadikan sebagai lawan. Jadi ada satu wacana di Barat itu yang disebut sebagai kenapa orang-orang Islam yang tidak moderat itu membenci kita gitu. Why they hate us, itu berkembang banget ya di kalangan para pembuat kebijakan di Amerika. Nah itu sebabnya Mas Bahrul kayaknya tadi sebutkan, saya lupa namanya, kenapa wacana Islam moderat atau moderasi beragama kalau di konteks Indonesia kan itu tidak menjadi perbincangan serius di kalangan akademisi gitu. Karena istilah ini dimunculkan bukan sebagai kategori analitis ya, bukan sebagai kategori yang bisa digunakan sebagai unit analisa ya, tapi semata-mata tentu ya. Tadi saya sebutkan bahwa moderasi beragama itu dianggap oleh Kemenak sebagai satu wacana untuk menandingi wacana Islam garis keras. Ya. Jadi waktu saya ngambil sabbatical leave beberapa tahun yang lalu, 2017-2018, saya berkunjung ke Kemenak ya, karena waktu itu ada rencana untuk kerjasama dengan Notre Dame. Saya mendengar dari beberapa yang hadir dalam pertemuan
bahwa moderasi beragama ini dianggap sebagai satu bentuk perang wacana gitu. Jadi mereka ingin merebut wacana dari gemuruh Islam garis keras, kira-kira begitu. Jadi ini bagian dalam bahasa orang-orang Kemenak itu sebagai merebut wacana dari kelompok-kelompok yang cenderung mengedepankan ideologi radikal. Nah, kira-kira begitu. Nah, karena itu saya tidak menganggap bahwa moderasi beragama satu konsep itu dibuang saja, tentu tidak ya, tetapi perlu kalangan akademisi memberikan muatan akademis terhadap kategori yang baru dan sedang ramai diperbincangkan di tanah air. Okay, that's enough, sir. Yeah. Yeah, all right. That's all for questions. Our answer very lightening. Yeah. And yeah, once again, we give applause to Prof. Mun Insiri for the insightful answers. All right. Yeah, thank you so much once again, sir. Hopefully we could meet offline one day. And yeah, hopefully you have time to visit us in UIN Alauddin Makassar. Insya Allah.